Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boten niku wau pengin mireng mawon. Kalau ingin jawab waalaikumsalam niku disalahaken. Kedahe waalaikumsalam. Nek waalaikumsalam jenengan korupsi ale boten diwaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para pengurus Masjid Aulia Astana Gedong ingkang kawula hormati, wabil khusus ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbun Wahid ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggal. Mugi-mugi senantiasa tansah pinaringan sehat wa afiat, istiqomah ngopeni kula panjenengan, paringi sabar, paringi ikhlas, amalipun sedaya katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Istiqomah Qalbun Wahid yang masih penuh full baterai semangatnya di tengah-tengah masa liburan, paling penak jalan-jalan healing, ternyata masih semangat untuk healing menuju jalan ridho dan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa oleh Allah diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, dan istiqomah, senantiasa melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca umul kitab, kita tujukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta istri dan keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh yang telah mendahului kita, yang senantiasa kita contoh akhlak-akhlak mereka,
keluarga kita, orang-orang yang melahirkan orang tua kita, orang-orang yang memberikan petunjuk kebaikan dan keburukan dalam kehidupan kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang nanti akan kita banggakan menjadi ladang jariah kita, yaitu anak-anak kita yang soleh-solihah, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara kerabat kita semua. Semoga semuanya senantiasa oleh Allah diberikan ketetapan iman, diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan, diberikan keberkahan atas segala kenikmatan, dan diberikan keselamatan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nahu bihi salafuna sholihun. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Angsal disambung, angsal dipedhot sesuai dengan belajarnya, kedua-duanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ayat ke-11, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kemarin kita membahas sifat orang munafik yang pertama, yaitu orang yang suka mengaku sesuatu tapi sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dicontohkan dalam firman Allah yang kemarin bahwa sebagian dari manusia itu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi ternyata mereka tidak beriman. Sesungguhnya itu adalah menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidak menipu kecuali dirinya sendiri. Kenapa hal itu terjadi? Kala di dalam hatinya ada marad, wa ma fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati orang-orang munafik ada penyakit keraguan terhadap ayat Allah, maka kemudian Allah terus menambahkan keraguan tersebut sampai tertutup kebenaran di dalam dirinya, dan siksa yang sangat pedih karena kebohongan yang mereka lakukan. Singkat penjelasan dari pertemuan yang kemarin, agar
bisa sambung dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Yang ayat selanjutnya ini kita membahas sifat munafik yang kedua. Sifat yang kedua ini terkait dengan orang-orang yang diberi nasihat. Di antara kita itu lebih suka menasehati daripada menerima nasihat. Nek dikongkon nuturi sak jam kuat, nek dituturi seperempat jam wis kudu nyawat uyah. Memang seperti itu. Karena kecenderungan dari kita adalah selalu merasa benar. Kita selalu merasa baik. Kita selalu merasa sempurna. Bagi kita orang lain adalah kurang. Bagi kita orang lain adalah buruk. Bagi kita orang lain adalah penuh dengan cacat. Itulah kemudian yang menjadikan setan berjaya. Karena sampai saat ini kita masih sering memiliki sifat dan karakter seperti itu. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dalam kedua ayat yang saya baca tadi, yang kita perdengarkan bersama, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, ketika orang-orang munafik diberikan nasihat oleh orang-orang yang beriman. Yang pertama nasihatnya la tufsidu fil ardi, ay an-nahyu anil asbab, yaitu nasihat agar menghindari setiap hal yang menyebabkan kerusakan. Jadi la tufsidu, jangan melakukan kerusakan itu. Wahbazuli memberikan makna an-nahyu anil asbab al-muaddiyah ilal fasad, setiap larangan yang menyebabkan kalau kita lakukan itu bisa menimbulkan kerusakan. Mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, tidak, saya itu tidak membuat kerusakan. Saya ini punya misi untuk berbuat kebaikan. Di sini diartikan oleh Imam Nawawi, tufsidu fil ard bi ta'wikin nas an dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjauhkan manusia dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, tidak. Setiap diberi nasihat selalu menganggap bahwa yang mereka lakukan adalah upaya untuk membuat kebaikan, karena mereka membuat satu gambaran keburukan itu dibuat rupa seakan-akan itu adalah sebuah kebaikan, karena memang hatinya sedang dilanda penyakit, dilanda sakit, hatinya tidak sehat. Kita contohkan saat ini lagi ramai orang yang diuji terjerumus pada jeratan judi online. Tidak sedikit yang kemudian karena sebab itu ada yang memiliki upaya untuk melakukan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak sedikit yang kemudian merusak keharmonisan rumah tangganya, menimbulkan keretakan, dan naudzubillah terlahir perceraian. Naudzubillah min dzalik. Ini saya sampaikan karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri terjadi. Dengan harapan mungkin pada waktu itu ya dinasehati, mas jangan pakai judi online. Loh, ini kita kepingin memperbaiki ekonomi keluarga, kita sudah bekerja ya seperti itu. Nah, lihat itu ada teman saya ikut judi online, nah, bejo
hasil, iso entuk hasil, entuk keuntungan tuku sepeda motor. Lah, apa nggak pingin sampean seperti itu cepet? Nah, pingin yang instan. Nah, dicoba hasil awal 2 juta penasaran. Wongku nek wis ngrasakno penak iku penasaran. Nah, makane wong rabiku nek moh-moh nek wis akatan, nek wis kedaden kula jaluk-jaluk biasanya. Jarine ngono kula nggih mboten semurah iki jenengan pengalaman. Nah, dijodohno lho moh-moh tapi nek anu nggih pun. Lah seperti itu. Terus ketagihan sampai akhirnya wah diuji, sampai kemudian karena modalnya habis melakukan pencurian, terus melakukan banyak hal yang dilakukan sampai melanggar larangan-larangan Allah, sampai melanggar larangan-larangan Allah, dan naudzubillah akhirnya terjadi keretakan rumah tangga. Nah, terjadi keretakan rumah tangga. Ada yang kemudian bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Nah, itu berawal dari seakan-akan apa yang diupayakan. Nah, karena sekarang kalau kita bicara transaksi dalam bisnis itu, Islam memberikan keleluasaan. Kalau dalam kajian ilmu ekonomi syariah ya, itu ada 2 kaidah. Kalau kita mau melihat tentang masalah ibadah itu, kaidah dasarnya ya al aslu fil ibadati at-tahrim illa idza dallat dalilu ala khilafihi. Dasar dari semua aktivitas ibadah itu haram kecuali ada dalil yang memperbolehkan. Jenengan sholat 5 waktu niku angsal napa mboten? Angsal dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Nah, kira-kira jenengan kok kurang kepingin sholat 6 waktu angsal napa mboten? Mboten angsal, mboten wonten dalile. Nah, mboten wonten dalile. Nah, jenengan gaya-gayaan misale, wah koyok kurang nek duha tok kurang. Saiki ganti asro iku asar. Padahal asar itu ya waktu sing termasuk diharamkan sholat ya. Nambahi, ya wong gak sholat dhewe nang tengah-tengah masjid iku sholat opo? Ternyata kodok maghrib, ternyata kodok subuh misalnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, ternyata seperti itu. Nah, itu dalam ibadah. Kalau tidak ada dasar, maka kita tidak diperbolehkan. Ziarah kubur, Rasulullah dawuh nahaitukum an ziyaratil kubur, saya melarang kalian berziarah kubur, kemudian fazuruha, dan berziarahlah. Nah, setelah ada larangan, kemudian Rasulullah memerintahkan. Dalam kaidah usul fikih artinya diperbolehkan. Jadi setiap ada sesuatu yang awalnya dilarang kemudian diperintah itu hukumnya mubah. Nah, mubah. Kalau sejak awal diperintahkan tidak ada larangannya wajib aqimus shalah. Nah, iku iki pelajarane wong kampung mahasiswa. Nah, kula yakin jenengan pun kelasnya mahasiswa sedaya tapi. Nah, dalam transaksi bisnis nggih ngonten kaidah dasarnya al aslu fi'il muamalati al ibahah illa idza dalilu ala khilafihi. Dasar dalam transaksi bisnis itu diperbolehkan. Kita diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berkreasi, berkreativitas membuat akad bisnis. Nah, makanya wong paling kreatif sak dunia ki wong Indonesia. Ono arisan lah, terus ono ae. Nah, makanya sing susah iku sing lanang biasanya. Ono arisan, wingi arisan iku sing kono lah, durung sing kono, kok sing kono lho. Men melu pira ngono. Melu 20 jare ngono. Nah, saking kreatifnya. Nah, tapi harus tahu hukumnya arisan. Perlombaan juga seperti itu. Hati-hati juga dengan perlombaan. Nah, seringkali ketika kita mengadakan perlombaan, peserta dimintai apa? Urunan. Nah, urunan. Lah ini kalau hadiahnya kok diambil dari uang urunan, nah itu tidak boleh. Itu sama dengan judi. Nah, jadi ketika kita memintai urunan itu nanti dibuat untuk
konsumsi, dibuat untuk di luar hadiah. Nah, karena namanya lomba yang diperebutkan hadiah jangan diambil dari urunannya peserta, dari sponsor. Nah, sponsor utama Majelis Taklim IKW misalnya. Nah, nanti siapa yang ya ketua dan pengurusnya, nanti urunan di lah, pesertanya yang lomba misalnya seperti itu. Nah, seperti itu bebas. Nah, sampai saking kreatifnya, makanya jangan kaget muncul kemudian chip, game online, judi online, kripto dan lain sebagainya. Aneh-aneh. Nah, aneh-aneh. Nah, di tengah-tengah kita diuji disabilitas ekonomi yang tidak stabil. Nah, maka dari situ kemudian orang berlomba-lomba menciptakan akad, menciptakan transaksi atas dasar ingin mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, itu kan baik ya, secara logika baik, argumennya juga baik. Tapi kemudian kalau akad yang digunakan, bentuk transaksi yang digunakan kok itu bertentangan dengan syariat Islam, lah ini wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, seakan-akan baik tapi sesungguhnya itu adalah buruk. Nah, judi online kayaknya menguntungkan, tapi lama kelamaan merugikan. Nah, seperti itu. Sejak awal judi itu memang sudah diharamkan. Nah, oleh karena itu perlu hati-hati. Dan sifat seperti ini terkadang yang seringkali kita nggak menyadari ya, makanya ala innahum, Allah menjawab jawaban mereka yang mengatakan bahwa upaya baik mereka padahal itu adalah bertentangan dengan syariat yang hanya menjerumuskan mereka. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, sesungguhnya mereka sedang membuat kerusakan tapi tidak menyadari. Nah, jadi orang-orang yang berbuat baik seakan-akan, tapi kemudian dia melakukan dengan cara yang buruk ya, dengan cara yang melanggar syariat, itu tidak akan merasa bahwa yang mereka lakukan itu buruk sampai benar-benar terbukti. Nah, terbukti itu adalah buruk. Bagaimana terbukti? Nanti penjelasannya hubungannya dengan ayat selanjutnya. Yang kedua, wa idza qila lahum amanu kama amana wa idza qila lahum amanu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang kedua, nah, mereka dinasehati. Sampean lapo kok gak sholat, lapo kok gak iman nang Gusti Allah, lapo kok gak nyembah dateng Allah, lapo jenenge mengesahkan Allah. Nah, diajak beriman. Nah, tapi mereka kemudian mengolok-olok gini. Nah, ketika berbicara dengan kelompoknya, qalu anu'minu kama amana sufaha. Awak dhewe nek iman nang Gusti Allah, mlebu Islam, lak kaya wong-wong butuh-butuh ngoten niku. Nah, pada waktu itu konteksnya memang ada sebagian sahabat itu beriman masuk Islam tapi masih diuji oleh Allah terkait masalah ekonomi. Nah, di satu sisi orang-orang yang enggak beriman diberikan kejayaan dalam bidang ekonomi. Jadi mereka menganggap, nah, ketika kita masuk Islam itu kita nggak bisa kaya, kita nggak bisa hidup senang, susah. Kayak ibaratnya gini, dianggap bodoh ketika orang berada di kebahagiaan, ya, kemudian disuruh berpindah kepada sesuatu kebenaran, tapi kebenaran ini mengancam kebahagiaannya. Ini orang akan mungkin berpikir, orang akan berpikir, bodoh ya, wis penak kok pindah, wis penak kok pindah. Itu maksudnya mereka menganggap orang-orang yang kemudian beriman itu dianggap orang juhala, orang sufaha, lemah akal, gak mikir ya. Ya mending bertahan kepada
kebahagiaan, meskipun naudzubillah misal pada waktu mereka nggak beriman. Dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufah ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka yang bodoh, tapi mereka enggak mengetahuinya. Walakin la ya'lamun. Di sini kita melihat bahwa ada dua terkait nasihat yang disampaikan oleh orang beriman kepada orang-orang munafik, kemudian mereka nggak mau atau berpaling dari ajakan atau nasihat tersebut. Pertama terkait dengan untuk larangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu kan terkait dengan amrun maksus, sesuatu yang bisa dilihat oleh panca indera. Kalau panjenengan mboten saged menilai iki rusak atau tidak kalau tidak terbukti. Kalau tidak terbukti. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya kutip dalam tafsirnya Wahbah Zuhaili itu mengatakan walakin la ya'lamun, di sini alif sad fil ardi amrun mahsusun walakin la hasalahum hatta yudrikuhu. Tapi mereka nggak merasa. Jadi wong niku mboten ngeroso apa yang dilakukan meskipun itu kemudian bertentangan dengan syariatnya Allah, ya. Hal-hal yang sifatnya lahiriah seperti yang saya contohkan tadi terkait masalah bisnis, masalah ekonomi dan sebagainya. Itu tidak akan merasa bahwa itu adalah bentuk kerusakan ketika melanggar larangannya Allah. Nek bener-bener durung ditunjukno sama Allah. Nah, misalnya kita berbisnis dengan cara yang kita lakukan itu melanggar larangan Allah. Contohnya apa? Nipu, bakulan beras timbangannya dikei magnet 1 kilo tapi gak sampai sak kilo. Beras apa jenenge sak gelang sing ndukur rapi ini sore elek. Ya lolos terus. Kemudian kita melakukan banyak penipuan, terus memfitnah kompetitor usaha kita. Cuk tuku nang kono, barangnya gak genah-genah nang nggonku ele murah, diele-ele hati ngene iki. Akhirnya berjaya, tapi dengan cara yang tidak baik. Gak apa-apa, namanya persaingan bisnis. Ini kan bener ya. Secara ilmu koyok-koyok bener. Itu persaingan bisnis. Tapi kemudian orang itu agak akan merasa walakin la yas'urun bahwa yang dia lakukan ini sebenarnya sudah mengantarkan pada jurang kehancuran, tapi dia belum merasa. Ono sing ngeroso nek dia punya iman. Ada yang merasa kalau dia orang mukmin. Wong mukmin iku mboten perlu dijrongkokno baru sadar. Sadurunge tiba wis sadar dhisik. Tapi kalau orang munafik nek durung tiba niku gak sadar. Sampai kemudian usahanya hancur baru sadar, oh lapo biyen aku kok ngene yo. Sejatine ya wis pokoke titik-titik alon-alon pokoke bener sing penting barokah. Halalan thayyiban barokah. Seperti itu. La tus itu. Walakin la yasurun. Terkait dengan amrun mahsusun. Makanya hati-hati. Termasuk hati-hati ujian kita itu terkait hal-hal yang sifatnya prestasi ya, prestasi yang bisa dilihat. Kalau kita dengan cara yang tidak baik, ya kadangkala ya Allah nggak menampakkan di dunia, tapi naudzubillah kadangkala kehancuran itu ditampakkan oleh Allah di dunia. Itu walakin la tus ala innahum nusidun walakin la yashkurun. Seringkali kita tidak merasa. Ini meskipun ditujukan pada orang munafik pada waktu itu juga berlaku pada kita yang mungkin memiliki kondisi yang hampir sama seperti itu. Yang kedua ujian iman. Jadi ifsad itu merusakkan sama iman. Jadi orang munafik dinasihati sama orang mukmin itu untuk tidak melakukan kerusakan di bumi, di lingkungan, di masyarakat, dan diajak untuk menyembah kepada Allah, iman. Ketika
wa idza qila lahum amin. Nah, ketika diajak untuk beriman, kemudian mereka mengatakan, wah nggak mau saya. Nah, saya lihat orang-orang barat itu nggak iman tapi sukses. Nah, saya lihat orang-orang Eropa itu nggak iman tapi kaya raya. Nah, saya lihat banyak naudzubillah ya orang-orang muslim tuh ya kehidupannya kok susah-susah gitu. Nah, itu kemudian jadi ukuran. Nah, kemudian tegaskan sama Allah, innahum humus sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Nah, walakin la ya'lamun, bahasa yang pertama tadi walakin la yash'urun. Di sini walakin la ya'lamun, tapi kita tidak meyakininya. Nek wau hubungane kali yash'urun rasa iku. Nah, sing kula contohaken. Nah, rasa iku nek durung iso didelok, nah, dirasakno mesti gak iso ngomong. Nah, jenengan nek durung iso ngrasakno penake mesti koyo moh-moh. Nah, jenengan nek mboten saged ngrasakno ya apa hancurnya belum ditampakkan oleh Allah, mungkin kita masih terus bermaksiat. Itu yas'urun, kerusakan dalam diri kita, di bumi dan sebagainya. Nah, kalau masalah iman itu masalah ilmun, yakin, nggak bisa dilihat oleh panca indera. Ini fi amrin kolbi, urusannya hati. Nah, urusannya hati, urusan keyakinan. Nah, urusan keyakinan. Ilmun itu yakin, yakin itu pengertian yang kebenarannya 100%. Nah, makanya ketika mereka mengatakan orang-orang yang beralih untuk beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW dianggap sufaha, dianggap juhala, orang-orang yang bodoh, dijawab sama Allah, ditolak, dijawab balik, tidak, mereka yang bodoh. Nah, mereka yang bodoh, tapi mereka nggak mengetahuinya. Nah, belum ada iman dalam hatinya. Nah, alhamdulillah, kalau panjenengan masih diuji saat ini dengan segala ujian, entah ujian ekonomi, ujian apapun, kita masih oleh Allah diberikan iman. Nah, diberikan iman. Nah, oleh karena itu teringat Bayi Jamal dalam salah satu pengajiannya itu mengutip perkataan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, ajhalun nas man taraka yakina ma indahu lidonni ma indan nas. Wong paling bodoh niku. Nah, niku wong sing ninggalno keyakinan yang ada dalam dirinya untuk mengikuti praduga yang disampaikan oleh orang lain. Nah, dari pengertian atau pengetahuan kita itu kan terjadi dalam 4 tingkatan. Nah, pertama yakin. Yakin itu 100%. Sumbernya dari Allah, dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Nah, yang kemudian don. Nah, don itu di atas 50%. Di atas 50%. Jadi misalnya 60, 70, 80, 90 niku don, prasangka. Nah, yang kedua syak. Syak niku ragu. Ragu niku 50-50. Cek ragu. Nah, ragu itu ya 50-50. Nah, yang terakhir itu waham. Waham itu di bawah 50. Nah, jadi misalnya kita punya praduga 60 itu don, yang 40 itu waham. Nah, dicontohkan gini. Nah, kita semua itu punya keyakinan, ya, punya keyakinan tentang keteledoran dalam kehidupan kita. Nah, semisal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, kita diperintahkan untuk bertahajud. Allah memerintahkan Kanjeng Nabi tahajud. Tahajud bagi Rasulullah itu wajib. Bagi kita umatnya itu sunnah. Kita tahu itu perintah Allah. Nah, kita tahu itu perintah Allah. Nah, tapi kita ya mungkin tidak semuanya istiqomah melakukan. Ngelakoni nek pas sumpah, pas urusane akeh, pas utange kilingan. Nah,
nek mboten kilingan utang nggih mboten. Nah, kemudian Allah juga memerintahkan untuk senantiasa kita berjamaah dalam sholat. Nah, Allah juga memerintahkan berkurban seperti kemarin. Nah, sampai kurban itu kan termasuk perintah Allah, itu syiar. Nah, syiar. Nah, jadi jangan sampai diganti korban. Wes aku gak korban, wong gak butuh daging, butuh duit, sedekah wae. Mboten saged. Korban itu perintah, dan perintah itu bentuknya ya hewan. Ojo mbeleh duit, ya mbeleh pangkal mbeleh korban, hewan kurban. Nah, seperti itu. Nah, itu terkadang juga termasuk yang awal tadi ya, koyo api tapi ya gak bener. Nah, ya sing api ya kurban ya sedekah. Nah, kemudian Allah memerintahkan juga lah, nah, cara yang sering terjadi ya sampai saat ini juga masih sering kita lihat itu masalah sholat subuh. Nah, sholat subuh bagi kita yang wis aktif sholat jamaah, sholat sholat 5 waktu ya alhamdulillah. Nah, tapi kadang yang kemudian bagi kita yang sudah sholat 5 waktu kadang masih untuk molor-molor. Nah, molor-molor subuhnya rodok kawanan titi tanpa sebab. Nah, tanpa sebab karena aras-arasen atau apa. Nah, pemene nek kados kula kali Mas Fuad ngenten iki nek was waya enten pertandingan bola Euro ngono kan nggih wis kabeh buyar kok adan iki piye to ngoten lah. Nah, niku ujiane ngoten. Nah, naudzubillah malih sing ra dinem-nem ngoten niku subuhne dadi jam 7. Nah, engko kunute diilangi supaya mboten keponangan nek salat subuh kaya duha. Nah, wonten malih sing mboten salat. Nah, lha men mboten salat. Nah, kawanen Pak. Terus nek kawanen gak salat. Nek kawanen Pak, nah karo mboten semprap, dereng gak ada ilmu. Lho Mas yo kawanen panggah salat qadha. Nah, itu berarti masalah klasik. Nah, subuh niku dadi masalah klasik. Nah, itu kita tahu kekurangan kita. Nah, Masya Allah kita tahu kekurangan kita. Kalau panjenengan iki nggih kula niki jarang poso misalnya. Nah, jarang poso. Nah, niku keyakinan. Niku pun mboten bisa diragukan wong jenengan semerap seyakin-yakinnya apa yang kita alami sendiri. Nah, niku semerap. Nah, nek seandainya kemudian orang mengatakan dielingno, dinasehati, tahajud sing akeh poso sunah, dituturi, nah supaya uripe penak dan sebagainya, akhirnya terdorong termotivasi. Nah, enak nek dituturi terus kalau panjenengan nampi. Niki nek sebaliknya, ketepaan kalau panjenengan niki kok ya ketepaan ngapunten awake kok kuru. Nah, kuru. Masya Allah yu sampean kuru yo ahli poso, Masya Allah ahli tirakat jenengan niku. Nah, jenengan nek diarani ngoten niku gedhe siran apa mboten? Masya Allah nggih aku kok ngoten ya jawabane. Nah, untuk malih, nah, Masya Allah Mas Fuad batuke ireng ahli tahajud misalnya ngoten. Nah, padahal mari ketatap tembok itu. Ngoten malih, Masya Allah wajahku pucet ngoten. Nah, dan masa jenengan iki ketok ahli melek bengi. Raken melek Masya Allah. Wiritan jutan Gusti Allah tungakno kula nggih ngono. Guyu. Padahal ora iso turu. Jam 09.00 Pak diparani karo wong nagih utang. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, dugaan manusia yang melihat seakan-akan kita baik. Akhirnya kalau panjenengan iki enjoy Bu. Nah, kaya awak niki wong apik, krana wong nganggep kula panjenengan apik. Padahal itu hanya dugaan. Orang itu menilai kita hanya dari apa yang kita bawa secara lahiriah. Jenengan ningali kula paling kaya kula paling apik. Padahal kula nyadari masih banyak PR dan kekurangan yang harus dikejar untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian kadang dengan anggapan dugaan manusia baik,
di sisi kita awak dhewe iki akhire ogah-ogahan ningkatno ibadah terus kadung dianggap wong apik. Nah, kadung dianggap orang baik. Beda kalau kita nggak dapat anggapan dari orang lain. Nah, kita merasa bahwa kita kurang. Nah, wongku selalu merasa kurang itu akan terus memotivasi dia untuk menyempurnakan. Nah, semakin semakin dukur wet semakin diluk. Nah, makanya tawaduk dalam hidup itu penting. Tawaduk itu melihat keburukan dalam diri kita, melihat kebaikan dalam diri orang lain. Nah, niku penting. Tapi nggih abot. Nah, awak dhewe iki ya nek dianggap elek terus niku nggih abot. Nek dianggap elek terus niku abot. Sejatose nggih penak. Akhirnya iso njogo ati. Nah, termotivasi untuk terus meningkatkan ibadah, meningkatkan amal baik. Nah, tapi masalahnya kalau kita kemudian dianggap buruk oleh orang lain, kita dianggap buruk oleh orang lain, padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di hati kita. Nah, awak dhewe iku alhamdulillah. Nah, misale ya wis sedekah tapi ya gak ketok wong, sedekah siri. Nah, ya wis bantu wong, ya wis senengane ndongakno wong. Tapi wong iki nganggep iku mau wedit ora tau metu duwe. Nah, duwe dikegemae. Nah, gak ngerti padahal napa jenenge tandurane nang diku akeh, tapi kalau sing ngerti. Karena memang hobinya itu sedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Menang-menang. Nah, kalau panjenengan kan nilainya sing ketok-ketok tok. Sing ketok paling mek 1000, 2000, 10.000. Padahal sing nang mburi ku jut. Nah, tanpa orang tahu. Nah, tanpa orang tahu. Nah, itu misalnya sangkaan buruk. Nah, akhirnya orang kadang ingin pegel. Nah, diparani. Yo sakjane ora usah dibahas masalah sedekah ngoten. Kan wis jelas Kanjeng Nabi dawuh sedekah sing terbaik niku sedekah siri. Surusane wong sedekah gak sedekah supane dhewe lho. Aku kira sih sedekah wisan. Durung jare ngono. Nah, ngurusi wong tapi awake durung sedekah. Nah, kadang juga lah niki enten cerita ada salah satu ulama namanya Syaqiq Al-Balkhi. Salah satu wali besar kekasih Allah, muridnya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini muridnya salah satu wali, saya lupa Ibnu Iyad kalau tidak salah, wali besar kasih Allah. Nah, niki masya Allah. Nah, niki beliau niku nggak ada garwa niku cerewet. Nah, makanya kalau panjenengan nek kepingin duwe bojo kepingin dadi wali nggih sing cerewet. Bojone cerewet kok sing lanang dadi wali. Nah, terus ngoten niku menghibur hatinya laki-laki sing ketepaan bojone cerewet. Nah, tapi Imam Syaqiq Al-Balkhi niki lagi jenengan kan mantuk pun ampun cerewet gara-gara kula ngono. Pak kula pengin jenengan dadi wali kula tak cerewet mulai diro iki tak cerewet ngono. Terus sing ngonten kesuwen wiritan ngono. Dadal jalan pintas. Bojone kudu jalan mboten ngoten. Lah cerewete niki nggih mboten cerewet sing napa jenenge sampai mukul. Nah, nggih namung memang karaktere cerewet ngoten. Cerewet. Sampai matur jenenge lanang mulai yo teko ndi nggawa oleh-oleh karo bojone. Nggih pun dibetakaken. Wis dibetakaken setiap medal niku betul oleh damel garwane. Tapi nggih mesti salah. Digawono ngene kok ngene to ngono. Kudune ngene te. Digawakno apa jenenge gelang sak gram. Oh mek sak gram to, kudune 2 gram sing mripate loro ngoten niku lho. Lah, ndak kurange. Nah, pada satu waktu niki mbetahaken apa jenenge semongko. Semongko dibetahaken semongko. Nah, jenenge Imam Syaqiq Al-Balkhi jenenge wong tumbas niku kan mesti nggih milih sing sae. Milih sing sae, digoleki sing sae ketemu. Nah, ketoke njobone apik wis ditumbas.
Kalau mboten mungkin misalnya dikei contoh semongko apik pun sing ditumbas nggih mboten tentu sae. Malah dibetaten griya. Nah, dibetaten griya kepanggih kalih garwane dibuka. Nah, semongko nepote sawenene malah sembuh. Mbok niku sinten niku? Niku wau jenenge tiyang niku ketika sudah wis dianggap elek terus perlu pada waktunya kita itu menjelaskan. Nah, Imam Syafi'i akhirnya jelasno. Sesek bu ngene bu, lho ngene bu, lho ngene. Lho ngene iki mboten semrat lho. Di pangku napa dikengken rada adol semrat lho. Lho ngene, nah dituturi gitu. Nggih Bu. Nah, kula tangletan jenengan. Nah, cara kula niku wis tumbas ku ya wis berusaha. Nah, wis gak mungkin nek digawe untuk yang tersayang golekno sing elek kan mboten mungkin to ngoten. Mesti mencarikan yang terbaik ngoten. Terus ngoten dari Mas Fuad ngoten kok ya boleh ora. Masya Allah Mas Fuad. Nah, mosok nggih madosaken sing awon kan mboten. Nah, kan mboten. Nah, mesti sing apik. Nah, tapi nggih mboten semerap terus wis njobone jenengan pun ningali nggih pun sae. Lalu terus dibuka kok elek sing salah sapa? Ya bakule Mas. Nah, ya wis bakule. Nah, terus yo jok nyalano aku, ya salahno bakule. Nah, tapi mau sampeyan nyalano bakule. Nah, bakul iku ya kulaan, gak mungkin dodol barang sing barange elek. Mesti bakul iku kulaan yo milih-milih. Dipilih sing apik. Gak mungkin milih sing elek. Lah terus ketepane ana sing elek, kira-kira sing salah sapa? Sing nandur. Lah sing nandur kok gak apik hasilnya. Nah, loh tiang nandur niku nggih pun berusaha bijine golekno sing apik, tanahe sing subur ya dirapak wis pokoke diupayakno sebaik mungkin. Nah, lah cara nek enten hasil sing mboten sae kira-kira sing salah sinten? Gusti Allah. Ojo nyalano Gusti Allah lho ya. Gusti Allah itu selalu menghendaki yang terbaik bagi hambanya. Nah, tok moro-moro kedaden kaya sampean gak sepiro apik ngene iki ya mosok sampeyan nyalano Gusti Allah. Nah, sampeyan yo ciptaane Gusti Allah. Jangan nangis. Nah, di setiap hal itu ada hikmahnya. Nah, niku. Nah, itu intinya napa? Intinya itu bahwa kita kemudian jangan tergesa-gesa mengambil satu statement keburukan kepada orang lain. Nah, apa hubungannya niku wae? Nah, niku termasuk ilmun ya. Jadi hal sing kita yakini jangan sampai kalah dengan praduga. Jare-jare kalau panjenengan semrap dawuh Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kanjeng Nabi dawuh mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam masalah agama. Niku ilmun pun keyakinan. Nah, tapi saat ini banyak kemudian praduga. Wis ora usah belajar agama. Yo delokon niku lho. Akeh wong belajar agama ya gak soge. Wis saiki sing penting kerja, gak penting ngaji. Gak penting belajar. Sing penting saiki sampean pinter teknologi. Nah, jadi yang digenjot itu adalah biar dia melihat kesuksesan dunia. Karena melihat orang sukses itu ya seperti itu. Nah, itu kan praduga. Dilihat dari ketokane. Nah, ketokane. Nah, padahal hal yang sudah kita yakini, nah, kemudian kita tinggalkan hanya karena praduga. Sing bener piye nggih dilakoni karo.
nggih sukses urusan dunianya, tapi jangan kemudian meninggalkan untuk kita belajar Al-Qur'an dan belajar ilmu agama. Nah, seperti itu. Tetap sing ilmu sing yakin itu kita lakukan, seraya kita juga terus mengejar sesuatu yang belum pasti, karena nggak jaminan ya. Sing didakwakan Allah, didakwakan Kanjeng Nabi niku pasti, tapi yang terbukti dari penilaian yang terjadi di lingkungan atau pendapat seseorang yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis itu juga mungkin benar, tapi masih praduga. Nah, tetap dilakukan, tapi jangan meninggalkan yang pasti. Nah, agar kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang munafik. Semoga kita termasuk orang-orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa barik lana fima 'allamtana wa barik lana fima razaqtana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi'. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi'. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir muradana ya Allah bi fadlikal wasi'. Yassir muradatina min muradatid din wad dunya wal akhirah. Sahil umurana min umurid din wad dunya wal akhirah. Raddi hawaijana min hawaijid din wad dunya wal akhirah. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ja'al auladana aulada sholihin, fuqahaa fid din, hafidina lil Qur'ani was sunnah, sa'idina fid dunya wal akhirah, wa wafiqhum fi ta'atik wa la tadurrahum warzuqna birrahum wa barik hayatahum fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.